Battle Through the Heavens Chapter 416 Bab 416 Unit Penegakan Hukum Wu Hao. Saat dia mendengar sorakan seperti petir yang terdengar dari galeri melihat sekitarnya, Xiao Yan tersenyum sambil menangkupkan kedua tangannya dan berkata pada Lumu yang tampak pahit, "Terima kasih, Senior Lumu karena telah bersikap mudah padaku." Petik tunggal. Apa yang mudah kerugian adalah kerugian. Tidak ada yang perlu dikabulkan. Keterbukaan pikiran aku bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kebanyakan orang. Lumu memutar matanya dan segera berkata dengan senyum pahit, "Tapi anak kecil, aku tidak menyangka bahwa itu kamu benar-benar bersembunyi, kekuatanmu sangat dalam. Kamu mungkin benar-benar bisa masuk 5 besar. Aku akan datang meminta saran kamu agar ada peluang di masa depan." Petik tunggal. Begitu dia mengatakan itu, Lumu menangkupkan tangannya ke Xiao Yan, membalikkan tubuhnya menuju pintu keluar stadion, dan berjalan dengan cara yang sangat menentukan. Orang ini juga cukup jujur dan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Baisan itu. Aku bisa berteman dengannya jika ada kesempatan. Xiao Yan melihat ke belakang dan tersenyum samar. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah di mana Baisan duduk, secara kebetulan bersentuhan dengan kedinginan di mata pihak lain. Pada saat itu ketidaksukaan dan kehati-hatian Xiao Yan terhadap orang ini menjadi jauh lebih padat. Xiao Yan memasukkan Hivi Huan ruler ke punggungnya, berbalik dan turun dari panggung kompetisi. Setelah itu ia memasuki area di mana kelas Hoang kelas kedua duduk di bawah tatapan memanas yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk menemukan bahwa itu sekelompok wanita muda yang baru dilihatnya kemarin muncul di sana. Ketika gadis-gadis muda yang hidup ini melihat Xiao Yan kembali, mata mereka langsung menjadi berbintang saat mereka melangkah ke depan untuk mengelilinginya. Suara berceloteh mereka menyebabkan Xiao Yan yang baru saja bertengkar hebat merasa sedikit pusing. "Baiklah, baiklah, kalian semua tenang." Melihat Xiao Yan dikelilingi oleh kelompok wanita muda cantik dan cantik ini, instruktur Ruoling tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa berbicara dan menarik pikiran para wanita muda ini dengan wajah penuh penyembahan. Haha, tidak heran Hun Erjici tidak pernah memperhatikan pria lain selama 2 tahun ini di akademi. Kamu benar-benar memiliki orang yang luar biasa di hatimu. Seorang wanita muda melompat ke sisi Hun Er dan menggoda dengan tawa yang indah. TL Cici, kakak perempuan teman wanita yang lebih tua. Saat dia mendengar ini, rona merah memancar muncul di wajah Hun Er yang sangat indah. Sesaat gaya menawan miliknya menyebabkan bahkan instruktur Ruoling yang berdiri di sampingnya merasakan hatinya bergerak, apalagi para siswa pria di sekitar mereka yang matanya tiba-tiba diluruskan. Xiao Yan tersenyum dan mengambil 2 langkah ke depan untuk duduk di samping Hun Er. Dia mengendus aroma tubuh yang ditularkan dari wanita muda di sampingnya dan merasakan tatapan iri-iri melintas dari sekitarnya, menyebabkan dia tidak dapat membantu tetapi tiba-tiba merasa sedikit linglung. Saat itu, selama periode waktu di Wutan City ketika dia adalah orang yang tidak berguna, tatapan sekitarnya selalu dipenuhi dengan cemuhan dan kecaman ketika dia berjalan dengan Hun Er. Pada saat itu, sepertinya orang-orang itu sedang berpikir di mata mereka, apakah katak ini tidak merasa malu dengan berjalan di samping angsa yang indah. Sekarang, setelah 2 tahun latihan yang berat, tidak ada lagi orang yang menggunakan pandangan itu untuk melihatnya ketika dia berjalan di samping Hun Er lagi. Ini karena bakat dan kekuatan yang Xiao Yan miliki saat ini benar-benar memberinya kualifikasi sebanding dengan Hun Er. Gadis ini disukai oleh surga. Inilah perbedaan antara memiliki kemampuan dan tidak memilikinya. Saat itu dia selalu mengatakan pada setiap saat bahwa itu dia bekerja keras untuk perjanjian 3 tahun. Namun jauh di dalam hatinya dia juga berpikir untuk bekerja keras dan meningkatkan kekuatannya sendiri, sehingga tidak akan ada lagi orang yang akan menggunakan ekspresi semacam itu untuk memandang rendah dirinya ketika dia bersama dengan Hun Er di masa depan. 3 tahun telah berlalu sejak saat dia menjadi orang yang tidak berguna. Selama 3 tahun ini Xiao Yan mengandalkan usahanya sendiri untuk memenuhi keinginannya untuk berhasil mengalahkan Nalan Yanran dan membiarkan dirinya memiliki kualifikasi untuk bersama dengan Hun Er. Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia memiringkan kepalanya ke mata Hun Er yang tatapannya menatap kompetisi di dalam arena. Menjadi bersinar di bawah sinar matahari yang redup, Hun Er saat ini hampir sepenuhnya terbungkus dalam cahaya emas melingkar, tampak tenang dan lembut seperti gambar yang indah. Ini menyebabkan keracunan yang naik dari jantungnya melintas di mata Xiao Yan. 2 tahun pelatihan sepi telah memungkinkan Xiao Yan untuk memahami bahwa itu gadis itu masuk depannya adalah orang yang memiliki jejak terdalam di dalam hatinya. Jejak ini dengan tegas dicetak ketika dia masih muda. Sebenarnya Hun Er selalu mengatakan bahwa itu jika bukan karena Xiao Yan bodoh yang masuk ke kamarnya ketika mereka masih anak-anak dan menggunakan dokiknya yang benar-benar tidak terlatih untuk menghangatkan tubuhnya yang tampaknya lemah dan tetap melakukannya selama beberapa tahun, bagaimana dia benar-benar menempatkan Xiao Yan jauh di dalam hatinya. Namun dia juga mempertahankan kehangatan dan rasa hormat yang sama terhadap Xiao Yan ketika dia berada di saat-saat paling sedih, menyebabkan hati terdalam Xiao Yan yang jauh melebihi usia mereka untuk benar-benar terbuka terhadap gadis yang hanya menampilkannya kebaikan dan kelucuan padanya. Tangan Xiao Yan perlahan bergerak di bawah meja dan diperpanjang. Dia akhirnya meraih tangan Hun Er yang tampaknya tanpa tulang kecil dan merasakan telapak tangan yang halus dan halus.
Jantung bagian dalam Xiao Yan dengan lembut bergetar. Tubuh cantik Hun Er dengan lembut bergetar ketika Xiao Yan tiba-tiba menggenggam tangan kecilnya. Dia menggunakan tatapannya dan tampak agak bersalah saat dia melihat instruktur Ruoling Xiao Yu dan yang lainnya di dekatnya. Dia hanya menghela napas lega ketika dia melihat bahwa itu tidak satupun dari mereka telah menemukan tindakan Xiao Yan. Memutar kepalanya ke arah Xiao Yan, dia berkata dengan lembut kesal Xiao Yan Geki. Petik. Kamu milikku. Tidak peduli seberapa besar fraksi di belakangmu, aku pasti tidak akan menyerah. Tangan yang memegang tangan kecil yang halus itu sedikit mengencang. Xiao Yan menggunakan suara yang hanya mereka berdua bisa dengar saat dia perlahan berbicara. Meskipun suaranya tenang, tidak sulit untuk mendengar kegigihan dan tekad dari dalamnya. Hun Er awalnya terkejut ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Kemerahan darah seperti fajar segera dan tiba-tiba naik ke wajah indah salju putihnya. Dia tidak berharap bahwa itu Xiao Yan benar-benar akan mengatakan kata-kata cinta yang mengandung makna yang sangat kaya dan tersembunyi pada saat ini. Bahkan dengan ketidakpedulian Hun Er, dia juga tidak bisa bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi di bawah kata-kata mendadak Xiao Yan ini. Wajahnya semerah buah apel. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun ini, sebuah gelombang yang tidak bisa disembunyikan naik di dalam hatinya yang tidak beraturan seperti sumur tua. Hun Er, apakah ada yang salah? Ekspresi Hun Er yang tidak biasa tidak luput dari tatapan instruktur Ruoling di samping. Dia awalnya terkejut sebelum tatapannya langsung melayang ke bawah dan kebetulan melihat tangan Xiao Yan yang buru-buru ditarik kembali. Kemerahan yang ramping juga telah menyerbu ke wajahnya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan tampak berbicara sendiri, yang muda, kamu harus mengendalikan diri di depan umum. Meskipun aku tahu hubungan kamu dengan Hun Er adalah hubungan yang intim, kamu seharusnya tidak memancing siswa laki-laki yang memiliki niat terhadap Hun Er di tempat umum seperti itu. Jika kamu melakukannya, kamu akan memancing kerusuhan. Aku ingin melihat apakah kamu dapat menahan 1000 orang sendirian. Xiao Yan tersenyum canggung tetapi tidak berani menyela. Dia buru-buru melemparkan tatapannya ke arah pertempuran sengit di arena. Di sampingnya Hun Er juga dengan cepat menarik hatinya yang berputar saat dia dengan rasa bersalah melirik instruktur Ruoling di sampingnya. Setelah itu dia juga melemparkan pandangannya kembali ke arena tempat pertarungan terjadi. Ah, gadis ini. Dia bisa begitu acuh ketika dihadapkan dengan orang luar, tetapi di depan Xiao Yan dia tidak berbeda dari seorang gadis kecil yang sedang jatuh cinta. Itu benar-benar satu orang menyerah ke yang lain. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini Xiao Yan berhasil mengaitkan hati seorang gadis seperti Hun Er. Instruktur Ruoling melihat kemerahan yang tersisa yang masih ada di wajah Hun Er dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit di dalam hatinya. Satu hal yang menyerah pada hal lain, semua yang ada di dunia ini memiliki kelemahan. Seperti nama-nama yang terdengar dari mulut hakim, banyak tokoh manusia berulang kali melintas ke arena. Setelah menjalani pertarungan yang intens atau membosankan, pemenang akan memiliki wajah gembira, sementara pecundang akan mundur dari arena dengan cara yang menyedihkan. Ketika setelah satu putaran kompetisi berlalu, awalnya 170 orang telah secara bertahap dieliminasi sampai hanya ada 60 ditambah orang yang tersisa. Jika ini berlanjut selama beberapa ronde lagi, kemungkinan nama-nama mereka yang memiliki kualifikasi untuk masuk Akademi Batin akan lahir. Ronde ke-44 kelas Huan kelas 1 Yancheng Unit Penegakan Hukum Wu Hao. Petik tunggal. Ketika nama-nama untuk pertarungan berikutnya di arena diumumkan lagi, bagaimanapun stadion tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Di bawah tekanan nama terkenal tertentu, para siswa di galeri melihat tidak bisa membantu tetapi menurunkan suara mereka. Unit Penegakan Hukum Wu Hao. Xiao Yan perlahan mengulangi nama ini. Dia menoleh ke arah instruktur Ruoling dan berkata, aku pikir ini seharusnya orang yang disebut oleh instruktur tempo hari. Petik tunggal. Ah. Wajah instruktur Ruoling menjadi sedikit lebih serius. Dia dengan lembut berkata, Wu Hao ini memiliki reputasi yang sangat baik di unit penindakan hukum. Jumlah orang dari wilayah Black Corner yang mati di tangannya selama 2 tahun terakhir ini setidaknya lebih dari 100. Kekuatannya cukup menakutkan. Petik tunggal. Xiao Yan mengangguk sedikit. Sepertinya ini memang akan menjadi saingan yang sulit. Selain itu, aku akan memberi tahu kamu sesuatu yang akan membuat kamu sakit kepala. Wu Hao ini sekali merayu Hun Er dan bahkan secara langsung menyuarakan niatnya di depan umum. Namun dia kemudian ditolak oleh Hun Er. Namun demikian, orang ini sepertinya tidak menyerah. Instruktur Ruoling menggoda, sebelum kamu tiba di akademi, Wu Hao ini dipandang oleh Baisan sebagai saingan cinta terkuatnya. Sayangnya kedua orang ini yang dianggap oleh banyak orang di akademi sebagai orang yang paling mungkin untuk merayu Hun Er gagal karena penampilanmu. Petik tunggal. Wanita cantik adalah akar masalah. Xiao Yan tertawa pahit saat dia menggelengkan kepalanya. Tatapannya langsung terlempar ke arena. Pada saat ini, sudah ada seorang pria muda yang berdiri di dalamnya. Dengan penglihatannya yang luar biasa, Xiao Yan dapat dengan jelas melihat kepahitan di wajah pemuda ini. Dia mampu menyebabkan lawan-lawannya merasakan ketakutan di dalam hati mereka bahkan sebelum muncul.
Wu Hao ini, Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Matanya yang menatap Arna menyusut. Di sisi berlawanan dari pemuda itu ada sosok manusia yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah merah darah berdiri di permukaan batu yang semula kosong. Sepertinya dia adalah hantu yang tiba-tiba muncul. Apa kecepatan yang menakutkan. Orang ini sangat kuat. Mata Xiao Yan menatap tajam ke sosok manusia berlumuran darah dan keseriusan yang langka menyapu wajahnya. Saat sosok manusia yang berjubah darah muncul, stadion yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi tenang. Bau berdarah perlahan meresap ke seluruh tanah terbuka. Tanah terbuka yang berisik telah menjadi lebih tenang setelah munculnya sosok berjubah darah. Ketika aroma berdarah menyebar, beberapa siswa yang kekuatannya masih inferior merasakan dingin di seluruh tubuh mereka meskipun matahari menggantung tinggi di langit saat ini. Aku khawatir orang ini baru saja kembali dari menjalankan lari misinya. Aura yang berdarah ini bahkan lebih padat daripada orang-orang itu dari daerah Black Corner. Alis wanita muda berbaju merah itu menjadi vertikal. Pupil matanya langsung melihat sosok manusia berjubah darah saat dia berbicara dengan lembut. Dia memang berhasil bergegas kembali, wajah tersenyum yang asli dari Baisan menjadi sedikit lebih gelap dan lebih serius ketika dia melihat sosok manusia berjubah darah muncul. Di akademi luar Akademi Jianan yang paling dia takuti bukanlah penyihir kecil yang menyebabkan ekspresi orang lain berubah ketika mereka mendengar namanya, juga bukan Hun Er yang karakternya acuh tak acuh tapi kekuatan hebat dan tak terduga. Sebaliknya pria inilah yang tubuhnya dipenuhi dengan aura berdarah. Selama 2 tahun ini, Baisan dan Wu Hao secara terbuka dan diam-diam saling bertukar pukulan lebih dari 10 kali. Sayangnya, setiap kali, dia tidak memperoleh kemenangan. Aura orang lain yang terdiri dari niat untuk membunuh demi pembunuhan benar-benar terlalu menakutkan. Baisan dapat meramalkan bahwa itu jika Wu Hao diberi waktu yang cukup untuk tumbuh, kemungkinan bahwa itu prestasinya di masa depan akan sangat menakutkan. Dalam jumlah bentrokan yang tak terhitung jumlahnya antara Akademi Jianan dan daerah Black Corner, selama beberapa tahun ini pria berjubah darah ini bermandikan darah sepanjang jalan saat dia melangkahi mayat yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengaktifkan dan memaksimalkan potensinya dalam pertempuran hidup dan mati yang brutal. Satu langkah pada satu waktu, dia berjalan dari menjadi anggota biasa dari unit penegakan hukum ke tingkat dia sekarang. Di unit penegakan hukum, pria ini memiliki nama panggilan yang menyebabkan orang untuk menghormati dan takut iblis darah. Nama galak yang terbentuk dari darah dan sejumlah mayat yang tak terhitung jumlahnya. Betapa aura berdarah yang padat. Ah, Wu Tianliang, orang gila itu. Apakah dia benar-benar ingin melatih Wu Hao menjadi seseorang yang ada untuk tujuan tunggal membunuh orang? Di kursi di tengah stadion, seorang pria tua berjubah kuning mengerutkan kening dan berkata, jika ini terus berlanjut, Wu Hao cepat atau lambat akan kehilangan alasannya karena aura pembunuhannya terlalu kaya. Petik. Aku tidak berpikir demikian. Meskipun Wu Tianliang mungkin eksentrik dan ganas, dia selalu memandang Wu Hao sebagai anaknya sendiri. Aku berpikir bahwa itu dengan membiarkan dia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi batin akademi, dia ingin membiarkan Wu Hao sementara mengambil cuti dari unit penegakan hukum. Akademi batin, di mana semua jenis individu yang aneh dan berbakat berkumpul, harus mampu menekan Wu Hao yang karakternya acuh tak acuh dan yang memandang kehidupan manusia tidak berharga. Wakil kepala sekolah merenung sejenak sebelum berbicara pelan. Semoga jika bibit yang luar biasa seperti itu akan rusak, itu akan menjadi kerugian besar bagi akademi. Orang tua itu menghela napas lagi sebelum dia menjawab. Betul. Saat itu bahkan kepala sekolah secara pribadi mengatakan bahwa itu jika Wu Hao diberikan 10 tahun dan alasannya mampu tetap terkutuk oleh aura berdarah, kekuatannya mungkin mencapai tahap yang sangat kuat. Orang tua yang disebut Old Guo juga mengangguk sedikit saat dia berbicara. Kekek, sepertinya ada cukup banyak pesaing unggulan yang sangat luar biasa dalam kompetisi kualifikasi tahun ini. Wakil kepala sekolah tersenyum dan berkata, Baisan, Wu Hao, Hun Er dan Xiao Yan yang memiliki muncul entah dari mana. Melihat kekuatan yang ditampilkan oleh beberapa orang ini tahun ini memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi. Petik tunggal petik tunggal. Kamu telah melupakan tentang penyihir kecil di keluarga kamu yang membuat orang menjadi pusing. Berapa banyak orang di akademi luar ini yang tidak takut padanya? Orang tua di satu sisi memutar matanya dan berkata. Wakil kepala sekolah tertawa pahit ketika dia mendengar ini. Tatapannya diarahkan ke satu tempat di galeri melihat. Saat dia menatap wanita muda berpakaian merah bersandar pada pagar pembatas, matanya berdenyut dan tiba-tiba berkata dengan cara yang bingung dan jengkel, aku benar-benar puas dengan bakatnya. Namun karakternya itu menyebabkan orang takut membayar pujian. Aku yang lama masih menunggunya menemukan pria yang baik untuk melahirkan bayi dan melanjutkan garis keluarga. Siapa yang mengira dia sebenarnya tidak memperhatikan pria? Petik tunggal. Ketiga lelaki tua itu tidak bisa menahan tawa tanpa sadar ketika mereka mendengar kata-kata ini darinya. Baisan, Wu Hao, Lumu atau bahkan Xiao Yan. Mereka semua adalah bakat yang jarang bisa ditemukan. Di antara generasi muda, mereka termasuk kelas yang sangat luar biasa. Setelah kompetisi kualifikasi selesai dan mereka memasuki Akademi Batin, 5 yang pertama akan menjalani pemeriksaan khusus sesuai dengan aturan.
Ketika saatnya tiba, aku berpikir bahwa itu Jiahu akan sedikit tergerak setelah tinggal bersama mereka untuk beberapa waktu. Orang tua di samping wakil kepala sekolah menghibur dengan senyum. Hu Jia, sepertinya nama wanita muda berpakaian merah itu. Bakat Baisan memang tidak buruk, tetapi keterbukaan pikirannya sedikit lebih rendah. Wu Hao berdedikasi untuk berkelahi dan membunuh. Selama tahun-tahun ini aku belum pernah melihat dia memiliki perasaan untuk gadis manapun dengan pengecualian Huner. Sedangkan lumuk orang yang dia sukai bukan tipe cowok seperti Hu Jia. Kami bahkan tidak perlu repot-repot menyebutkan tentang Xiao Yan. Dengan gadis cantik dan luar biasa seperti Huner, apakah dia akan pergi dan mencintai orang lain? Wakil kepala sekolah menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mendengar ini, ketiga lelaki tua itu hanya bisa menampilkan ekspresi yang sepenuhnya tak berdaya. Wakil kepala sekolah menghela nafas dan membuang masalah ini yang membuatnya pusing. Tatapannya sekali lagi terfokus pada kompetisi. Setelah penampilan Wu Hao yang mengenakan jubah darah di arena, hakim menunggu sesaat sebelum meneriakan semboyan untuk kompetisi dimulai. Teriakan hakim baru saja jatuh ketika lawan Wu Hao buru-buru menarik lebih dari 10 langkah. Dedoki beredar dengan cepat melalui tubuhnya dan akhirnya membentuk jubah doki di permukaan tubuhnya. Dia mencengkeram senjatanya erat di tangannya saat pandangannya menatap tajam pada Wu Hao yang tetap masih di depannya. Dia bahkan tidak pernah berkedip sekalipun. Para siswa di galeri melihat di sekitar arena tidak mengeluarkan tawa mengejek ketika mereka melihat tindakannya ini. Selama beberapa tahun ini, nama Blood Demon Wu Hao tidak kurang terkenal dibandingkan dengan Little Witch Hu Jia atau Hun Er di Akademi Luar Jianan Academy. Dari sudut tertentu, Wu Hao mungkin bahkan sangat melampaui mereka berdua. Jubah darah sedikit bergerak. Ada sepasang murid yang penuh dengan niat membunuh seperti sekawanan serigala haus darah di padang rumput. Hanya sepasang mata ini yang tidak mengandung emosi apapun menyebabkan lawannya merasa bahwa itu kepalanya telah menjadi sedikit kebas sementara tangannya basah kuyup dengan perspirasi. Apakah kamu tidak akan menyerah? Suara serak perlahan terdengar dari bawah jubah darah. Mendengar ini, ekspresi dari pesaing yang disebut Yan Cheng menjadi sedikit jelek. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan bagian depan yang kuat sementara merasa lemah di dalam hanya menyerang. Aku ingin melihat seberapa kuat Blood Demon sebenarnya. Petik tunggal petik tunggal. Setelah mengatakan ini tampaknya Yan Cheng takut jika dia melanjutkan mukanya, dia cepat atau lambat akan kehilangan keberanian untuk bertarung di depan tatapan semua orang. Segera dia turun dari tanah dan tubuhnya melesat dengan cepat menuju Wu Hao. Dengan peningkatan doki di senjata tajam di tangannya, dia langsung memotong udara terbuka. Sosok yang berjubah darah itu bahkan tidak bergerak ketika dihadapkan dengan serangan Yan Cheng yang mengandung sedikit kemarahan. Namun ketika serangan itu hendak menyerang tubuhnya tiba-tiba melambai. Sosok manusia langsung menghilang dengan cara yang aneh. Serangan Yan Cheng merindukan dan dia mengecilkan matanya. Tanpa ragu, senjata di tangannya sekali lagi menusuk ke punggungnya. Klang. Ujung pedang yang terbuat dari baja baru saja menembus ke punggungnya ketika pedang berwarna merah darah muncul entah dari mana dengan mudah memblokir pedang di depannya. Pedang berat itu berukuran cukup besar dengan tubuhnya sekitar 3 inci lebarnya. Itu hampir sebanding dengan Xiao Yan Hivi Huan Ruler. Ketika seseorang mendengar suara angin terkompresi yang dipancarkan ketika pedang berat itu diayunkan, kemungkinan bahwa itu berat pedang itu tidak dapat diremehkan. Kedua pedang itu bersentuhan. Dengan ayunan lembut acak dari pedang berat, kekuatan yang terkandung di dalamnya mengguncang longsword di tangan Yan Cheng sampai ia terbang keluar dari genggamannya. Yang terakhir menggunakan semua kekuatannya untuk mempertahankannya. Tidak hanya dia tidak berhasil, tetapi area antara ibu jari dan jari telunjuknya tersentak oleh kekuatan luar biasa pada pedang sampai patah terbuka, darah segar mengalir. Dalam pertukaran pertama merekat, sebuah senjata dijatuhkan. Adegan ini disebabkan bahkan Xiao Yan yang duduk di galeri melihat untuk merasakan sedikit kejutan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya bahwa itu Yan Cheng juga seorang bintang 5 dosi. Kekaguman melintas di seluruh Yan Cheng hadapi saat senjatanya jatuh. Kakinya dengan cepat menarik diri dan baru saja mundur sekitar 10 meter ketika tiba-tiba dia merasakan udara dingin mengalir di belakangnya. Sebelum dia punya waktu untuk bereaksi, pedang berat yang mengandung warna darah dipasang di lehernya. Udara dingin yang tebal yang dipancarkan dari ujung tajam pedang menyebabkan tubuh Yan Cheng menjadi kaku secara instan. Hanya dalam 2 pertukaran, Yan Cheng yang memiliki kekuatan bintang 5 dosi dikalahkan. Hasil semacam ini menyebabkan kegemparan terdengar di seluruh stadion. Meskipun hampir tidak ada orang yang memegang harapan boros bahwa itu Yan Cheng dapat mengalahkan Wu Hao, tidak ada yang menduga bahwa itu Yan Cheng hanya bisa bertahan 2 pertukaran sebelum sebuah pedang ditempatkan di lehernya. Sungguh kecepatan cepat saat Xiao Yan melihat Wu Hao di arena memegang pedang berat berwarna darah sambil dengan tenang berdiri di belakang Yan Cheng, beberapa keseriusan muncul di wajah Xiao Yan. Hal yang paling baik adalah Wu Hao adalah kecepatan. Selain itu, ia juga mempraktikkan teknik tingkat tinggi kelas Wan Do Blue Shadow Flash. Dia telah meminjam efek unik dari teknik Agility Do ini untuk muncul di belakang Yan Cheng tanpa meninggalkan jejak sebelumnya. Selain itu, kekuatannya juga sangat kuat.
Ini bisa dilihat dengan jelas dari bagaimana dia mengangkat pedang besar yang besar itu dan mengayunkannya di tangannya seolah itu adalah cahaya. Hun Er di sampingnya dengan lembut mengungkapkan beberapa informasi mengenai Wu Hao. Dia juga sedikit khawatir bahwa itu Xiao Yan akan dirugikan karena tidak memiliki informasi yang cukup harus dia akhirnya menghadapi Wu Hao. Kecepatan dan kekuatannya tidak lemah, bukankah itu sangat mirip dengan aku? Xiao Yan mengangkat alisnya dan melirik pedang berat di tangan Wu Hao. Dia kemudian melirik penguasa Huan berat di punggungnya. Keduanya sama-sama senjata tipe berat. Jika mereka berdua bertarung, itu akan menjadi pertandingan kecepatan melawan kecepatan, kekuatan melawan kekuatan. Pertempuran yang memukau yang membuat semua orang tidak bisa berkata-kata. Orang ini sepertinya adalah lawan yang bahkan lebih tangguh daripada Baisan. Aku harus lebih berhati-hati terhadap orang ini di masa depan. Ini layak untuk Akademi Kanaan, orang-orang muda dan berkuasa muncul tanpa henti. Jika aku tidak melalui 2 tahun pertapaan ini akan sangat sulit untuk mengejar ini di antara generasi saat ini kecuali Nalan Yanran yang dapat dibandingkan dengannya dengan bantuan sekte. Namun bagaimanapun itu sangat cocok dan sangat cocok dan sangat cocok dan sangat cocok dan setara. Selama beberapa hari, Xiao Yan harus menghela nafas. Ini memang tempat berkumpulnya para jenius. Itu memang layak menjadi akademi Jianan. Orang-orang muda yang kuat muncul tanpa henti dari tempat ini. Jika aku tidak menjalani pelatihan yang sulit selama 2 tahun ini, sungguh sulit untuk mengejar teman-teman yang Xiao normal berseru. Ketika dia berlatih di Jiama, selain Nanlan Yanran yang telah meminjam dari sektenya, dia jarang bertemu orang lain di antara bantuan muda yang setara dengannya. Namun apa ya baru tiba di Akademi Jia yang Laberlau yang sangat cocok dengannya sering muncul. Hal ini menyebabkan Xiao Yan dapat membantu tetapi menghela nafas secara emosional. Tempat ini benar-benar tempat berkumpulnya para penggemar. Pada saat Wu Hao menempatkan pedang berat di leher lawannya di dalam arena, seorang hakim yang buru-buru meneriakkan kalimat untuk kompetisi berakhir. Kompetisi kualifikasi dapat mentolerir cedera tetapi akademi tidak dalam melihat itu dema itu dong bagin mehwa itu dakaturian. Dapat menghadapi pembunuhan-pembunuhan ketika pihak lain tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kalau tidak dia akan bertindak berat. Aturan ini adalah sesuatu yang orang lain dapat patuhi tetapi untuk Ataulom itu tidak berani mengambil keputusan. Dia takut jika teriakannya terlambat sedetik kemerahan terang lainnya akan ditambahkan ke pedang berat itu yang sudah tercemar dengan darah segar yang tak menyerahkan instruksi. Pedang berat berwarna darah di tangan Wu Hao sedikit gemetar ketika dia mendengar jeritan hakim. Dia segera menariknya kembali. Saat pedang berat itu pergi, seluruh tubuh Yan Cheng menjadi lelah saat dia ambrahaliing dan berwengkak. Wu Hao mengabaikan Yan Cheng yang berlutut di sebelah kakinya. Jubah merah darahnya bergetar sedikit dan mata yang acuh tak acuh perlahan bergerak di sepanjang galeri melihat. Akhirnya, dia berhenti di tempat di mana Wa Dua lebih ke hara seharusnya berhenti di Xiao Yan yang duduk di samping Hun Er. Di bawah fokus dari sejumlah tatapan yang tak diberikan instruksi, dia mengangkat pedang berat badan darah di. Akhirnya, dia menunjuk Xiao Yan dari kejauhan. Suara serak dan acuh tak acuh bergema di seluruh stadion. Kamu adalah Xiao Yan. Apakah kamu berani turun dan bertengkar dengan aku? Petik tunggal. Suara acuh tak acuh dan serak yang menyebabkan seluruh galeri terkejut. Segera tak terduga jumlah tatapan memberi suara desir saat mereka berbalik ke arah pemuda berjubah hitam tidak jauh. Suara serak Wu Hao acuh tak acuh memfokuskan semua tatapan di stadion ke pemuda berjubah hitam. Tatapan-tatapan ini dipenuhi dengan perasaan sombong, harapan, dan segala macam emosi lainnya. Terlepas dari apa itu kalimat yang baru saja dikatakan Wu Hao menyebabkan Xiao Yan menjadi fokus perhatian di seluruh arena. Tatapan Xiao Yan menatap tajam sosok manusia berjubah darah di arena. Matanya menyipit sebelum dia segera berdiri perlahan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya, bahkan ketika dihadapkan oleh kekuatan besar lawannya. Kedua tatapan bertemu di udara dan samar kuat Doki secara bersamaan melonjak keluar dari tubuh mereka berdua tanpa kesepakatan sebelumnya. Riak energi sedikit juga menyebar dari permukaan tubuh dua orang. Ini adalah fenomena yang diciptakan oleh Doki dengan cepat beredar di dalam tubuh mereka. Melihat mereka berdua yang mantap mulai saling berhadapan dengan kekuatan mereka, para siswa di galeri melihat sekitarnya segera bersemangat. Jika kedua orang ini bertarung, itu pasti akan menjadi pertempuran sengit. Hun Er sedikit mengernyit di sisi Xiao Yan. Dia membuka mulutnya. Sikapnya yang ragu-ragu di mana dia berdiri sebelum berbicara, sebaliknya mengungkapkan keinginannya untuk menghentikan Xiao Yan, tetapi pada saat yang sama khawatir jika dia berbicara, para siswa akan berpikir bahwa itu Xiao Yan hanya tahu bagaimana bersembunyi di balik seorang wanita. Oleh karena itu kata-kata yang datang ke mulutnya akhirnya tidak disuarakan. Hihi, lawan. Akan lebih baik jika kamu berdua akhirnya menderita luka serius dan membiarkan aku menghemat energi. Baisan dengan dingin tersenyum dan menyaksikan dua orang saling berhadapan dari sisi lain dari galeri melihat. Akan sangat menyenangkan jika mereka benar-benar bertarung.
Sayangnya orang tua itu pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Seorang wanita muda berpakaian merah meletakkan tangannya di pagar pembatas. Tatapannya menyapu Xiao Yan dan Wu Hao saat dia berkata dengan menyesal. Tampaknya menyertai pikirannya, seruan lama tiba-tiba terdengar, seperti kekuatan Xiao Yan dan Wu Hao di stadion secara bertahap meningkat. Suara itu tiba-tiba mengguncang kekuatan yang membuat mereka berdua berusaha keras untuk menaikkan sampai tidak ada yang tersisa. Kamu berdua sebaiknya mengikuti aturan dan tidak membuat masalah apapun. Sekarang kompetisi kualifikasi bukan tempat bagi kamu berdua untuk secara pribadi menantang satu sama lain. Petik tunggal. Kekuatan yang mereka berdua sudah diseduh dengan paksa hancur menyebabkan tubuh Xiao Yan dan Wu Hao gemetar. Masing-masing dari mereka segera mundur selangkah. Mereka mengangkat pandangan mereka dan melihat ke arah suara hanya untuk menemukan seorang pria tua berambut putih yang membawa kemarahan di wajahnya di posisi tengah. Itu adalah wakil kepala sekolah Hugan. Selain kepala sekolah, ia memiliki otoritas terbesar di akademi luar. Jangan membantahnya. Jika tidak, itu tidak akan baik jika kamu meninggalkan kesan buruk. Suara lembut Hun Er tiba-tiba terdengar oleh telinga Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya berhenti sejenak di tubuh Wu Hao di arena sebelum dia menurunkan pandangannya dan perlahan-lahan duduk kembali. Wu Hao, kamu juga akan mengundurkan diri. Besok adalah hari terakhir kompetisi kualifikasi. Ketika saatnya tiba, secara alami akan ada kesempatan bagi kalian semua untuk bertarung satu sama lain. Setelah melihat Xiao Yan mundur, tatapan Hugan beralih ke sosok manusia berjubah darah di arena dan berteriak. Wu Hao merajut alisnya sedikit ketika dia mendengar Hugan berteriak. Matanya bagaimanapun menatap dengan penuh perhatian pada Xiao Yan yang duduk di galeri melihat. Yang terakhir juga melihat ke arahnya tanpa perubahan ekspresi. Setelah mereka saling bertukar pandangan untuk beberapa saat, Wu Hao menjabat tangannya dan pedang berat berwarna darah itu dimasukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Suara serak perlahan-lahan keluar, aku harap kamu tidak akan mengecewakan aku besok. Aku tidak ingin melihat bahwa itu orang yang ditunggu Hun Er sudah lama sekali, menjadi orang yang tidak berguna. Petik tunggal. Xiao Yan tersenyum samar tetapi tidak menjawab. Begitu Wu Hao mengucapkan kata-kata ini, dia juga tidak terus tinggal. Dia berbalik dan keluar dari arena. Melihat bahwa itu wakil kepala sekolah telah dengan paksa mengoyak pertarungan sengit yang akan pecah, para siswa di galeri melihat segera menggelengkan kepala mereka dengan kecewa. Baik. Kompetisi akan berlanjut. Hugan memesan setelah mematahkan keduanya dengan gelombang tangannya. Saat suara itu terdengar, nama-nama sekali lagi mulai dibaca dari kursi juri. Selama 10 klu berikutnya kompetisi yang diikuti, Xiao Yan akhirnya secara pribadi menyaksikan Hun Er dalam perkelahian. Namun setelah mengamati sebentar, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Sudah jelas bahwa itu gadis ini hanya menampilkan sebagian dari kekuatannya untuk bertarung dengan lawannya. Bahkan jika ini adalah kasusnya, dia memperoleh kemenangan yang diharapkan setelah hanya 10 pertukaran. Mata Xiao Yan memperhatikan Hun Er yang tampak cakep itu yang telah mundur dari arena dan memutar matanya. Melihat tindakannya ini, niat Xiao Yan untuk menganalisa kekuatannya selama pertarungannya hancur. Tidak lama setelah Hun Er bertempur, Baisan dan wanita muda berpakaian merah itu juga maju untuk bertarung satu kali. Kedua orang itu memang layak menjadi orang-orang yang telah diperingatkan oleh instruktur Ruoling untuk berhati-hati. Lawan dua orang itu adalah bintang 6 dosi dan bintang 7 dosi masing-masing. 6 bintang dosi yang telah menghadapi Baisan sedikit lebih baik. Setelah 10 pertukaran plus dengan Baisan, ia memilih untuk mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan dan akhirnya meninggalkan arena tanpa cedera. Lawan dari wanita muda berpakaian merah di sisi lain sangat sial. Kedua orang selesai melakukan etiket awal dan sebelum suara hakim bisa selesai mengatakan mulai, wanita muda berpakaian merah itu telah aneh muncul di depan lawannya. Telapak tangannya yang lembut dan melayang berisi kekuatan kuat yang menyebabkan ekspresi orang-orang sangat berubah. Dengan tamparan, dia dengan kasar memukul bintang 7 dosi yang memiliki jubah doki keluar dari arena. Setelah itu, yang terakhir terus bergulir di tanah selama lebih dari 10 meter sebelum dia berhenti dengan menyedihkan. Di galeri melihat sok tanpa sadar muncul di wajahnya saat dia menyaksikan aksi kokoh wanita muda berpakaian merah yang membuat beberapa orang terdiam. Setelah Baisan dan wanita muda berpakaian merah berpartisipasi, tidak ada banyak situasi menarik di kompetisi yang tersisa. Oleh karena itu, setelah Xiao Yan Hun Er mengamati beberapa putaran, mereka memilih untuk menjadi yang pertama keluar dari stadion yang bising. Xiao Yan dan Hun Er perlahan berjalan di dalam akademi, menikmati saat-saat hangat bersama, sesuatu yang telah absen selama 2 tahun terakhir. Langit semakin gelap. Xiao Yan dan Hun Er sekali lagi kembali ke rumah elegan milik instruktur Ruoling. Ketika mereka kembali ke rumah kali ini, mereka bertemu dengan orang yang dikenalnya, yang Xiao Yan ingat dengan sangat dalam saat itu. Ada seorang wanita muda bertubuh tinggi dan cantik berdiri di ruang tamu. Blus berwarna ungu pucat dan rok pendek yang menyatukan kedua kaki itu tak diragukan lagi memperlihatkan keaktifan dan energi wanita muda itu.
Wajah itu yang memiliki beberapa karakteristik yang mempesona dan murni kini nampak semakin penuh dengan godaan. Matanya yang besar dan berair muncul seolah-olah mereka bisa berbicara. Wajah wanita muda itu berisi senyum saat dia melihat ke atas. Dia tampaknya cukup sering berkeliaran di akademi. Tentu saja dengan penampilannya akan ada sejumlah besar orang yang mengikutinya kemanapun dia pergi. Namun wanita muda ini yang biasanya tampak sangat tenang di depan para pria dengan cemas berdiri ketika dia melihat Xiao Yan masuk. Dia kemudian dengan takut-takut memanggil Elder Kausin Xiao Yan. Setelah Xiao Mei berdiri di depannya untuk sementara waktu, Xiao Yan menatap wajah itu yang bahkan lebih cantik daripada di masa lalu dan sekarang penuh dengan godaan. Dia tersenyum dan mengangguk tetapi tidak terlalu hangat. Saat itu ketika dia telah menjadi orang yang tidak berguna, wanita muda di depannya telah memilih untuk menghindarinya, benar-benar menyakiti dirinya yang lebih muda. Oleh karena itu Xiao Yan memiliki perlawanan yang besar terhadapnya. Meskipun setelah 2-3 tahun perlawanan semacam itu memucat secara signifikan, Xiao Yan tidak mengungkapkan ekspresi yang terlalu hangat. Dia menemani Hun Er, Xiao Yu dan yang lainnya untuk mengobrol dengan Xiao Mei di ruang tamu sebentar sebelum secara acak mencari alasan untuk berdiri dan kembali ke kamarnya. Gadis-gadis duduk di sofa lembut dan menatap punggung Xiao Yan saat dia perlahan naik ke lantai berikutnya. Xiao Mei menggigit bibir merahnya erat dengan punggung giginya. Matanya dipenuhi dengan kekecewaan dan penyesalan. Setelah beberapa hal dilakukan dengan salah, tidak ada lagi kesempatan untuk berdamai dengannya. Saat itu, sebelum Xiao Yan telah menjadi orang yang tidak berguna, hubungan antara Xiao Mei dan Xiao Yan bisa begitu saja dikatakan sebanding dengan itu antara Xiao Yan dan Hun Er. Namun sejak jenius jatuh dari langit, dia memilih rute yang berlawanan arah dari Hun Er. Hun Er masih tetap di sisinya dan tidak pernah mengkhianatinya, sementara dia terlalu realistis memotong batas yang sangat memilukan antara mereka berdua. Batas itu masih memiliki garis retak menusuk mata bahkan sampai sekarang, terlepas dari bagaimana dia mencoba untuk memperbaikinya. Hun Er hanya bisa menjaga keheningan saat dia mengamati ekspresi suram Xiao Mei. Dia mengerti Xiao Yan dengan sangat baik. Pria ini yang kelihatannya lembut tanpa pamrih di dalam hatinya. Xiao Mei telah menyakitinya saat itu. Terlepas dari apakah itu sengaja atau tidak sengaja, dia akan selamanya kehilangan kesempatan untuk sepenuhnya memperbaiki hubungan antara mereka berdua. Tidak peduli bagaimana seseorang yang pernah menyakitinya di masa lalu memperlakukannya di masa depan, dia akan sangat sulit menerima mereka. Pada titik ini, Xiao Mei adalah orang seperti itu dan Nalan Yanran juga seperti ini. Saat itu ketika Xiao Mei memilih untuk menjauhkan dirinya dari hubungannya dengan Xiao Yan, serta ketika Nalan Yanran datang ke klan Xiao untuk membatalkan pertunangan, Hun Er mengatakan satu kalimat, "Aku harap kamu tidak akan menyesali ini di masa depan." Pada saat ini kedua wanita yang pernah menyakiti Xiao Yan benar-benar menyesali tindakan mereka. Namun itu sudah terlambat. Pria dengan hati sombong ini tidak akan lagi pergi dan menyentuh sesuatu yang telah meninggalkannya, juga tidak akan berpikir bahwa itu berharga untuk dilakukan. Hun Er tiba-tiba merapikan napasnya saat dia berpikir sampai titik ini. Dia bersukacita sedikit pada pilihannya saat itu. Kalau tidak peduli betapa luar biasanya dia, sepertinya dia tidak akan pernah menembus hati pria itu. Cahaya bulan samar tersebar ke ruang yang tenang dari jendela. Xiao Yan duduk bersila di atas tempat tidur. Ada sedikit fluktuasi di udara di sekitarnya. Benang-benang energi mengikuti nafasnya dan memasuki tubuhnya. Setelah itu, mereka disempurnakan menjadi doki dan disimpan dalam kristal do dari pusarannya. Pelatihan ini berlangsung selama 3 jam. Hanya kemudian Xiao Yan perlahan membuka matanya. Sekop api berwarna hijau melintas melewati pupilnya yang gelap. Dengan cepat menghilang. Ada peningkatan jumlah doki di do kristal. Menurut kecepatan ini aku seharusnya bisa mencapai bintang 6 dadosi jika aku diberi 10 hari lagi. Xiao Yan mengepalkan tinjunya saat dia dengan lembut bergumam. Ah, kekuatan aku masih jauh dari cukup. Xiao Yan mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Sepotong batu giok kuno muncul di tangannya. Potongan batu giok sepenuhnya berwarna hijau pucat. Ada titik cahaya yang perlahan-lahan berenang di dalamnya. Tempat cahaya ini mewakili kehidupan ayah Xiao Yan, Xiao Zhan. Jika titik cahaya dinyalakan, itu berarti bahwa itu hidupnya tidak dalam bahaya. Jika titik cahaya menghilang, saat itulah Xiao Zhan termasuk rohnya telah dihancurkan. Xiao Yan memegang sepotong batu giok kuno. Dia merasa sedikit linglung dan sedih. Ketika dia muda, terlepas dari apakah dia seorang jenius atau orang yang tidak berguna, ayahnya tidak pernah menunjukkan penampilan yang tidak biasa. Pada saat ada mata bergulir dan mengejek seluruh klan, ayahnya masih mempertahankan kemanjaannya padanya. Setiap kali ketika Xiao Yan yang masih kecil terluka, dia akan tersenyum, menepuk anak kecil itu di pundaknya dan mengatakan kepadanya bahwa itu seorang pria harus kuat. Air mata dan perasaan putus asa tidak akan membiarkan siapapun menjadi orang yang kuat. Semua ini menyebabkan Xiao Yan yang memiliki roh dewasa lain untuk menerima dia, menempatkan ayahnya dalam posisi yang sangat penting di dalam hatinya. Ayah, aku akan menemukanmu. Xiao Yan memegang batu giok itu erat-erat di kepalanya.
Matanya perlahan menjadi jauh lebih dingin. Terlepas dari makhluk hebat apa yang ditangkap ayahnya, dia akan membiarkan mereka membayar harga di masa depan. Ketika emosi berfluktuasi di dalam hatinya, gumpalan api berwarna hijau naik dari telapak tangannya. Kemunculan tiba-tiba dari api berwarna hijau menyebabkan Xiao Yan menjadi kaget. Segera ekspresinya berubah drastis. Dengan pikiran, nyala api berwarna hijau itu lenyap dengan cepat. Xiao Yan buru-buru membentangkan tangan yang dia gunakan untuk memegang potongan batu giok. Namun dia tertegun untuk menyadari bahwa itu bagian batu giok kuno yang awalnya dia pikir sangat lemah benar-benar mampu menahan suhu menakutkan api inti lotus hijau. Ini sok melintas di mata Xiao Yan. Untuk pertama kalinya dia menggunakan tatapan tajam untuk mempelajari sepotong batu giok kuno ini yang selalu diturunkan dalam klan Xiao. Menurut tetua, bagian batu giok ini adalah sesuatu yang kuno yang hanya dimiliki oleh pemimpin klan. Bahkan mereka tidak tahu banyak tentang itu. Mata Xiao Yan hati-hati mengamati sepotong batu giok kuno. Dia meminjam sinar bulan dan tiba-tiba menyadari bahwa itu di bawah sinar bulan bagian batu giok ini tampaknya memiliki tanda-tanda yang sangat rumit dan misterius. Mata Xiao Yan mengamatinya untuk waktu yang sangat lama sampai dia mulai merasa pusing. Menggelengkan kepalanya, Xiao Yan mengguncang perasaan dari pikirannya. Keheranan di dalam hatinya semakin kuat setelah pengamatannya yang cermat. Sepotong batu giok ini tampaknya tidak hanya memiliki efek menyimpan benang roh pemimpin klan seperti yang dia pikirkan. Tangan Xiao Yan bergerak di sepanjang tepi potongan batu giok dan perlahan menggosoknya. Sesaat kemudian, jarinya tiba-tiba menegang. Ketika dia menggosok ke atas dan ke bawah sepanjang tepi atas potongan batu giok, dia menyadari bahwa itu ujung pada titik ini berbeda dari sisi yang lain. Sisi lain terbentuk secara alami tetapi tempat ini tampaknya seperti sepotong batu giok yang terpisah dengan paksa. Apa sebenarnya benda ini? Tampaknya aku hanya bisa bertanya dengan beberapa tetua waktu berikutnya aku kembali ke klan Xiao. Klan Xiao tampaknya memiliki beberapa hal yang kita generasi muda tidak tahu tentang. Keraguan meningkat dalam hati Xiao Yan. Dia menatap batu giok kuno ini untuk waktu yang lama tetapi tidak menemukan apapun. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia dengan hati-hati mengembalikan sepotong batu giok ke cincin penyimpanannya. Tidak lama setelah Xiao Yan menyimpan bagian batu giok, cincin hitam gelap di jarinya sedikit gemetar. Segera, sosok ilusi Yao Lao perlahan melayang keluar. Aku tidak merasakan kehadiran api surgawi di Akademi Jianan ini. Yao Lao berkata agak tidak berdaya saat dia keluar. Kabar buruk yang tiba-tiba datang menyebabkan ekspresi Xiao Yan segera berubah. Dia mengerutkan kening dan berbisik, apakah guru tidak mengatakan bahwa itu adalah mungkin untuk mendapatkan berita tentang jatuh hati api di sini di Akademi Jianan? Petik tunggal. Saat itu aku memang menemukan keberadaan api surgawi di wilayah ini milik Akademi Jianan. Namun sekarang aku tidak memiliki perasaan seperti itu. Yao Lao tertawa pahit. Jangan bilang bahwa itu berakhir di tangan orang lain. Ekspresi Xiao Yan sedikit jelek. Jatuh hati Flame adalah faktor kunci untuk kekuatannya untuk melambung. Aku tidak berpikir demikian. Meskipun aku tidak dapat merasakan keberadaan pasti dari Fallen Heart Flame, daya tarik unik antara Heavenly Flames memungkinkan aku untuk menggunakan Chilling Flame untuk secara samar merasakan bahwa itu masih ada kehadiran remanen yang lemah dari Fallen Heart Flame dalam radius beberapa ribu kilometer dari Akademi. Ribuan kilometer, sampai kapan kita akan menemukannya? Xiao Yan menarik sudut mulutnya. Aku pikir bahwa itu dengan orang-orang tua di Akademi Jianan tidak mungkin mereka tidak menemukan keberadaan jatuh hati api. Aku tetap merasa bahwa itu Inner Academy memiliki sedikit kaitan dengan ini. Yao Lao berbicara perlahan. Inner Academy. Xiao Yan terkejut. Ya, Akademi Batin adalah inti sejati Akademi Jianan. Jika kamu dapat menyusup, aku pikir kita harus dapat memperoleh beberapa informasi tentang Fallen Heart Flame. Yao Lao terdiam beberapa saat sebelum dia menyarankan. Aku akan mencoba yang terbaik. Xiao Yan menghela nafas. Karena dia sudah tiba di Akademi Jianan, wajar kalau dia tidak akan pergi dengan tangan kosong. Aku jarang muncul di masa depan. Ada orang kuat yang menyembunyikan dirinya di sekitar pacar kecilmu. Tidak nyaman bagi aku untuk muncul terlalu lama untuk menghindari ditemukan. Begitu Yao Lao mengatakan ini, tubuhnya bergoyang dan memasuki cincin hitam. Xiao Yan merajut alisnya sedikit bersama ketika dia melihat Yao Lao menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bulan bersinar di luar jendela sambil bergumam, Inner Academy. Apakah tempat itu benar-benar memiliki Fallen Heart Flame? Petik tunggal, petik tunggal. Aku harap itu tidak akan mengecewakan aku. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari paling hidup di Akademi Jianan. Ini karena kompetisi kualifikasi Batin Academy yang mengumpulkan tatapan semua siswa akan mencapai gelombang tinggi di mana semua orang akan menjadi yang paling bersemangat. Hu Jia, Bai San, Wu Hao, Hun Xiao Yan. Kelima orang ini yang dengan jelas menunjukkan kekuatan mereka yang kuat membuat semua orang terkejut selama 2 hari terakhir kompetisi.
Hari ini tabrakan yang paling eye-catching antara yang kuat akan terungkap di antara 5 siswa berprestasi dari Outer Academy dalam kompetisi ini. Itu karena ini bahwa itu jumlah orang yang berkumpul di stadion hari ini adalah berkali-kali lebih dari 2 hari terakhir. Tidak semua penonton di sekitarnya adalah siswa akademi. Ada banyak yang datang dengan kekaguman dari Jianan City di luar akademi. Sebagai anggota yang tinggal di kota Jianan di semua tahun ini, mereka jelas tahu bahwa ini adalah hari yang paling meriah di Akademi Jianan setiap tahun. Oleh karena itu, mereka tentu tidak akan melewatkan urusan istimewa ini. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya tiba di luar stadion dan mengamati naga manusia yang telah memblokir pintu masuk ke stadion, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit kehabisan kata-kata. Akhirnya, mereka mengandalkan koneksi instruktur rolling untuk memasuki stadion dari pintu samping yang dijaga ketat. Setelah melewati terowongan yang panjang dan gelap, mereka akhirnya berjalan keluar dari lubang di ujung penglihatan mereka. Saat mereka keluar, berbagai suara yang sangat bising terdengar tiba-tiba muncul di samping telinga mereka, menyebabkan kelompok Xiao Yan yang baru saja berada di lingkungan yang agak sepi, merasa limbung saat mata mereka menjadi buram. Itu cukup lama kemudian sebelum mereka secara bertahap pulih. Mereka mengangkat kepala mereka dan memandangi kerumunan manusia padat di sekitar tanah terbuka dan tidak bisa membantu tetapi melihat satu sama lain dengan senyum pahit. Kelompok ini bergerak di sepanjang bagian bawah stadion dan akhirnya berhenti di kursi kelas Hoang yang mereka tempati selama 2 hari terakhir. Baru kemudian mereka menghela nafas lega sebelum duduk. Xiao Yan dengan Hun Er di sampingnya mulai berbicara dengan senyum saat mereka duduk di kursi. Tiba-tiba mereka berhenti berbicara. Tatapan mereka mengarah ke pintu masuk terowongan khusus tertentu. Di tempat itu, sekelompok orang seperti bintang menyanjung bulan berkelompok di sekitar barisan di tengah dan berjalan ke arah mereka. Ketika dia melihat tatapan Xiao Yan, senyum dingin tanpa sadar muncul di wajah tampan barisan. Mulutnya bergerak sedikit. Meskipun dia tidak berbicara, Xiao Yan masih bisa melihat kata-kata yang dia katakan. Aku ingin reputasi kamu benar-benar hilang hari ini. Petik tunggal petik tunggal. Kilatan dingin melintas di mata hitam gelap itu. Senyum dangkal terangkat di wajah Xiao Yan saat dia sedikit mengangguk ke barisan. Mulutnya juga bergerak, aku menunggu kamu. Petik tunggal. Xiao Yan GG, kamu harus berhati-hati jika harus bertarung dengan barisan. Karakternya benar-benar menyebabkan orang tidak menyukainya tetapi baginya untuk dapat berdiri di Akademi Jianan tempat di mana orang-orang berbakat sebanyak awan itu berarti bahwa ia pasti memiliki pencapaian yang menakutkan dalam hal bakat pelatihannya. Hun Er yang telah memperhatikan Xiao Yan secara alami menemukan pertempuran tersembunyi antara dia dan Baisan. Dia segera memberi peringatan lembut. Ah, Xiao Yan mengangguk sedikit dan tidak membantah. Dia memang memiliki beberapa permusuhan dan kehati-hatian terhadap Baisan tetapi itu tidak berarti bahwa itu tidak akan menyebabkan dia untuk membentuk mental yang meremehkan atau meremehkan terhadap yang kedua. Apa yang dikatakan Hun Er benar. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan, bahkan jika kamu tampan ke titik di mana kamu bisa mengguncang langit dan memindahkan bumi, orang pasti tidak akan dapat berdiri di Akademi Jianan ini, di mana kekuatan dihormati dan dari sana menjadi salah satu orang top di kompetisi ini. Tidak lama setelah Baisan memasuki stadion, wanita muda berbaju merah itu juga perlahan masuk. Setelah pintu masuknya, ada cukup banyak orang di stadion yang melemparkan tatapan mereka. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Hu Jia bisa dianggap cantik. Apalagi, hal yang benar-benar menggerakkan hati orang adalah latar belakangnya. Wakil Kepala Sekolah Jianan Academy. Posisi ini, dengan otoritas yang luar biasa, tidak lebih lemah dari beberapa faksi tingkat pertama di benua itu. Selain itu karena posisi khusus Jianan Academy, bahkan beberapa dari dozongs yang kuat tidak akan berani tampil terlalu arogan di depan kakek Hu Jia. Setelah semua, bahkan jika seseorang tidak menyebutkan orang-orang kuat yang jumlahnya tak terhitung jumlahnya yang telah keluar dari Akademi Jianan, hanya kekuatan dari Akademi Jianan di permukaan cukup untuk menakut-nakuti mereka tingkat pertama faksi sampai mereka tidak berani melakukan sesuatu yang lucu. Banyak orang di Akademi Jianan tahu bahwa siapapun yang berhasil merayu Hu Jia tidak hanya memiliki jade lembut wanita cantik hangat yang hangat dalam pelukan mereka tetapi juga akan membiarkan dirinya mengurangi kebutuhannya untuk berjuang dan bekerja keras selama setidaknya 10 tahun. Tidak banyak yang meragukan kata-kata ini. Setelah semua, wakil kepala sekolah Akademi Jianan kakek Hu Jia memiliki kemampuan semacam ini. Meskipun ada banyak orang yang sangat tertarik dengan bujukan semacam ini, dan ada beberapa orang yang membual tentang menjadi seorang jenius pernah mencoba untuk melakukan kontak dengan Hu Jia, tidak hanya orang-orang ini tidak berhasil mendapatkan kecantikan, tetapi mereka akhirnya kembali dengan luka di sekujur tubuh mereka. Wanita berpakaian merah itu menggunakan serangan paling ganas untuk menyetrum semua orang yang menjengkelkan itu, sampai tidak ada yang berani datang dan menciptakan kebisingan. Karena itu, hingga saat ini tidak ada siswa laki-laki yang berhasil menangkap hati si penyihir kecil ini. Sebagai Xiao Yan menatap wanita muda berbaju merah yang perlahan berjalan ke galeri melihat di sisi lain Xiao Yan tiba-tiba teringat instruktur rolling mengatakan bahwa wanita itu benar-benar memiliki perasaan terhadap Hun Er.
Wajahnya tanpa sadar menjadi sedikit aneh. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepala dan bergumam dia memang layak untuk nama Little Witch. Bahkan seleranya luar biasa. Petik tunggal petik tunggal. Sekitar setengah jam setelah Hujia memasuki stadion, jumlah orang di galeri melihat di sekitar arena akhirnya telah dikemas ke titik di mana sepertinya akan meledak. Saat seseorang melihat rambut yang lebat dan hitam, seseorang tidak akan bisa melihat ujungnya. Kebisingan diaglomerasi bersama dan melesat langsung ke awan. Dong, petik tunggal petik tunggal. Saat matahari terbit tinggi di langit biru, suara gong yang jelas akhirnya bergema di tanah terbuka. Ketika mereka mendengar gong, stadion yang bising akhirnya mulai menjadi lebih tenang. Sejumlah tatapan tak terhitung bergerak menuju suara gong dan menatap arena yang sangat luas. Karena semua tatapan di stadion berkumpul di tengah-tengah tanah terbuka, wakil kepala sekolah Hugan perlahan berdiri. Tatapannya tampak di sekelilingnya sementara suaranya yang kuat melayang di udara dari tanah terbuka seperti guntur lembut. Kemarin kompetisi kualifikasi batin akademi telah memilih 50 orang terakhir. Mereka semua memiliki kualifikasi untuk masuk akademi batin untuk dilatih. Namun akademi batin memiliki pemisahan yang jelas dari berbagai kelas. Jika seseorang menginginkan kondisi pelatihan yang lebih baik di dalam akademi batin, seseorang harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik dalam kompetisi final ini. Setiap peringkat yang kamu naikkan akan memberi kamu banyak bantuan. Oleh karena itu, lakukan yang terbaik untuk mendapatkan status pelatihan yang lebih baik. Petik tunggal. Tatapan Hugan melirik para siswa yang gemetar dengan kegembiraan. Dia tersenyum dan berkata, pada tahun-tahun sebelumnya kami telah memilih kompetisi di mana siswa berkompetisi dalam ronde yang berbeda. Tahun ini, bagaimanapun, setelah diskusi selama konferensi akademi, kami akan memberlakukan sedikit perubahan dalam metode yang digunakan untuk babak final kompetisi ini. Petik tunggal. Para siswa di stadion tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Hugan. Mereka segera melemparkan tatapan ragu mereka kembali ke arena. Sekarang, dapatkah 50 siswa teratas masuk ke arena? Hujia tersenyum dan berbicara dengan ceria. Xiao Yan dan Hun Er sedikit terkejut ketika mendengar ini. Semua 50 orang di arena. Meskipun ada banyak orang yang tidak begitu memahami kata-kata Hugan, sosok manusia berulang kali muncul dari seluruh galeri melihat setelah kata-katanya diucapkan. Mereka akhirnya muncul di arena. Karena semakin banyak sosok manusia muncul di arena, suasana di galeri tampilan segera menjadi lebih menyegarkan. Terutama dengan penampilan Baisan yang mengenakan pakaian putih dan tampil sangat tampan, serta sosok panas dari wanita muda berpakaian merah Hujia. Atmosfer dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Sorakan yang teratur yang memekakan telinga meletus dari kerumunan. Ayo. Saat dia mengamati sosok manusia yang tersebar di seluruh arena, Xiao Yan juga tertawa pelan dan berdiri dengan senyum sebelum berbicara dengan Hun Er yang duduk di sampingnya. Lakukan yang terbaik. Di samping mereka, instruktur Ruoling mengayunkan tinjunya dan tersenyum saat dia mendorong mereka. Ya. Hun Er tersenyum dan mengangguk. Dua tubuh mereka melompat dan jari-jari kaki mereka mendorong pagar pembatas. Dua busur memotong udara yang diciptakan oleh tubuh mereka. Di bawah tatapan dari sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya, mereka dengan lembut mendarat di arena. Mengikuti pintu masuk Xiao Yan and Hun Er, atmosfer yang awalnya dipanaskan sekali lagi tiba-tiba melonjak. Hari ini kami tidak menginginkan kompetisi tempat kamu bersaing satu putaran dalam satu waktu. Sebaliknya ini akan menjadi kompetisi eliminasi yang besar dan kacau, yang dipenuhi dengan semangat dan antusiasme. Mereka yang mampu bertahan lebih lama dalam kompetisi eliminasi ini akan memiliki peringkat yang lebih tinggi dan sebaliknya. Hugan tersenyum seperti yang dikatakan sambil mengamati banyak pesaing yang telah berhasil memasuki tanah kompetisi dalam arena ini. Tidak peduli apa jenis metode yang kamu gunakan, bahkan jika kamu bergandengan tangan dengan orang lain untuk membentuk grup, tidak apa-apa. Selama kamu semua mampu melindungi diri sendiri dalam pertempuran yang kacau ini, kamu akan mendapatkan kemenangan. Petik tunggal. Suara Hugan baru saja terdengar ketika percakapan pribadi terdengar di stadion. Jelas metode kompetisi yang berbeda tahun ini membuat mereka sedikit lengah. Setelah kompetisi dimulai, mereka yang meninggalkan arena akan dianggap telah kalah. Kami memiliki orang-orang yang khusus mencatat angka-angka. Oleh karena itu, selama kamu bisa bertahan sedikit lebih lama dalam pertempuran yang kacau ini, peringkat kamu mungkin lebih tinggi. Oleh karena itu, ketahanan adalah kemenangan. Petik tunggal. Metode eliminasi seperti ini cukup menarik. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu para pesaing yang ada sambil berdiri di samping Hun Er. Tatapannya akhirnya mengejek pada Baisan yang berdiri tidak terlalu jauh saat dia tersenyum dan berkata, namun jika ini masalahnya, kami tidak akan berdiri untuk berada dalam keuntungan besar. Karena kita bisa bergandengan tangan, perempuan, mari kita dahului mengusir semua orang lain. Petik tunggal. Ya. Hun Er secara alami tidak akan menolak saran Xiao Yan saat dia mengangguk dengan patuh. Tatapannya menyapu arena dan tiba-tiba berkata, sebenarnya, metode persaingan semacam ini juga memiliki keuntungan yang sangat besar bagi Baisan, Hujia, dan Wu Hao. Mereka semua memiliki reputasi yang sangat bagus di akademi. Aku telah melihat para pesaing di arena.
Ada cukup banyak orang di antara mereka yang biasanya berinteraksi dengan mereka bertiga. Oleh karena itu ketika pertempuran yang kacau ini akan dimulai nanti, mereka mungkin dapat bergabung dengan banyak orang. Petik tunggal. Aku melihat bahwa itu kamu juga memiliki reputasi yang sangat baik di akademi. Jangan bilang kamu tidak bisa mengikat beberapa orang. Petik tunggal. Hun Er Sauseli berbicara ketika dia mendengar ini jika ini di masa lalu akan benar-benar ada orang-orang yang datang untuk menjadi utusan yang membela bunga itu. Namun bunga itu sudah memiliki pemilik. Apakah orang lain berani datang? Petik tunggal. Wajah Xiao Yan membosankan selama sedetik. Dia segera mengangguk tanpa daya dan berkata, baiklah karena itu seperti ini, sepertinya kita harus benar-benar bergantung satu sama lain dalam kompetisi eliminasi akhir ini. Aku pikir selain situasi di mana semua orang yang hadir menggabungkan kekuatan dan menyerang kita, aku hanya ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk menendang kita keluar dari arena. Baisan. Wu Hao. Atau itu Hu Jia. Petik tunggal. Hun Er memiringkan kepalanya untuk menatap pemuda kurus yang membawa seorang penguasa hitam besar di punggungnya. Dia kemudian melihat kepercayaan diri yang terungkap pada wajah halus dan tampan sebelum dia tiba-tiba tersenyum. Dia menyukai kepercayaan di tubuhnya. Terlepas dari apakah kita menghadapi beberapa gelombang mengerikan di depan kita, mari kita mengisi melalui bersama-sama. Tangan kecil Hun Er tiba-tiba memegang tangan Xiao Yan saat dia dengan lembut bergumam. Apakah kamu semua memahami aturan kompetisi? Ketika tidak ada lagi orang yang memasuki arena, pandangan Hugan menyapu satu kali dan bertanya dengan suara yang jelas. Dimengerti. Sebuah balasan yang teratur terdengar di dalam arena ketika mereka mendengar kata-kata Hugan. Baiklah karena kalian semua mengerti, aku mengumumkan bahwa itu. Hugan perlahan mengangkat tangannya. Akhirnya di bawah jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya itu tiba-tiba jatuh putaran terakhir kompetisi kualifikasi Akademi Batin sekarang akan dimulai. Bang. Petik tunggal petik tunggal. Ketika tangan Hugan jatuh, arena yang semula tenang itu segera meledak. Pelangi warna yang berbeda doki tiba-tiba meletus dengan cara yang mempesona. Setelah suara teredam yang dipancarkan, sosok manusia di arena dengan cepat melintas. Sebagian besar orang terbang dengan cepat menuju tepi arena. Mereka semua takut bahwa itu akan ada seseorang yang menggunakan metode curang untuk membuang mereka dalam situasi seperti ini, di mana musuh ada di mana-mana. Mereka yang berada di galeri melihat menyaksikan arena di mana perkelahian pecah hampir segera setelah kompetisi dimulai. Mereka segera mengeluarkan teriakan yang tajam dan bersemangat yang bergema di seluruh awan. Banyak orang mencabik leher mereka saat mereka bersorak untuk para pesaing yang mereka sukai. Pertempuran besar-besar semacam ini memiliki rangsangan yang jauh melebihi putaran setelah pertarungan satu lawan satu. Kekek wakil kepala sekolah, ini bukan ide yang buruk. Meskipun tidak dapat dianggap benar-benar adil, adegan seperti ini di mana seseorang harus mengambil tindakan pencegahan terhadap serangan diam-diam sepanjang waktu akan membuatnya sangat mudah untuk mengkultivasi pikiran hati seseorang. Selain itu, orang-orang yang bergandengan tangan juga akan secara bertahap memahami kekuatan kelompok. Metode ini tidak buruk. Saat dia mengamati arena yang kacau balau, seorang lelaki tua di galeri pusat melihat berkeliling dan berbicara dengan Hugan di sampingnya. Aku juga bosan menonton satu lawan satu di masa lalu, oleh karena itu aku ingin mengubahnya menjadi sesuatu yang baru untuk dicoba. Dari kelihatannya sekarang tampaknya cukup bagus. Namun beberapa siswa yang biasanya tidak pandai berkomunikasi tidak akan memiliki siapapun yang dapat dipercaya untuk membantu menjaga punggung mereka dalam situasi seperti ini di mana musuh ada di mana-mana. Mereka mungkin akan berjuang sedikit. Hugan tersenyum ketika dia berbicara dan melemparkan pandangannya kembali ke pertempuran yang kacau balau. Akan ada sering pertempuran langsung di arena saat ini. Namun jelas bahwa itu banyak orang takut akan serangan yang curang dari belakang. Oleh karena itu bahkan ketika berkelahi satu sama lain, mereka hanya akan melakukan kontak dan mundur, tidak berani terjerat dalam perkelahian. Pandangan mereka berulang kali menyapu dengan hati-hati ke segala arah. Siapapun yang berani menyerang ke wilayah mereka akan menyebabkan mereka dengan cepat mundur atau menyerang seperti burung yang dikejutkan oleh tali busur orang yang panik. Meskipun kompetisi awal sangat kacau, beberapa siswa menjadi lebih pintar setelah 7 atau 8 orang diserang secara berturut-turut dan tersentak keluar dari kompetisi sambil menyemburkan darah. Ada orang-orang yang saling bertemu setiap hari dan dengan cepat memasang kata-kata yang bagus untuk menarik orang bersama-sama. Mereka yang tidak bisa hanya menarik kembali dan mencari orang yang menyendiri yang sama yang tidak memiliki sahabat. Meskipun kelompok improvisasi semacam ini tidak memiliki hubungan yang baik atau saling percaya antara satu sama lain, ini adalah satu-satunya metode. Xiao Yan memiringkan penguasa berat di tangannya ke satu sisi sambil berdiri dengan Hun Er di tepi arena. Sebuah doki berwarna hijau dan kuning melilit mereka berdua. Dua kar yang sangat kuat merembes keluar dari tubuh mereka. Para pesaing yang telah menjadi sedikit pusing karena kekacauan di arena ketakutan sampai mereka tidak berani dengan ceroboh mengisi ke daerah ini. Saat ini, mereka berdua tidak menyerang medan pertempuran yang benar-benar kacau. Mereka tahu bahwa itu suasana yang sangat kacau ini tidak akan bertahan lama.
Selama Baisan dan yang lainnya mengumpulkan orang-orang, mereka kekacauan di arena secara bertahap akan turun ke dalam situasi di mana beberapa kelompok kuat bertahan. Maka mereka akan menghormati kelompok lain dan kekacauan akan sangat berkurang. Namun saat itu akan menjadi saat mereka berdua akan menghadapi pertarungan nyata. Di bawah banyak teriakan dan teriakan dari galeri melihat yang mengguncang langit dan tanah, para pesaing sedang berulang kali tersingkir dari dalam arena kompetisi. Saat ini terjadi, petugas rekaman yang sudah ada di sekitar arena akan dengan cepat mencatat para pesaing yang telah tersingkir dari arena. Seiring waktu perlahan mengalir oleh dengan teriakan yang meresap ke langit, kekacauan saya pada saat itu medan perang mulai menunjukkan kecenderungan berkurang. Dengan contoh dari mereka yang secara menyedihkan diserang sebagai pelajaran, beberapa individu yang tersebar juga mulai belajar bagaimana mencari sahabat. Dalam waktu singkat perkelahian kacau di arena sangat berkurang. Juga ada lebih banyak lagi kelompok-kelompok kecil yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih. Mengikuti perubahan dari pertempuran kacau individual ke pertempuran kelompok, Xiao Yan dan Hun Er akhirnya tidak bisa lagi diisolasi dari pertarungan. Ketika sebuah kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang gagal dalam upaya mereka untuk mengepung dan menyerang mereka dan malah menyerang keluar arena satu demi satu, Xiao Yan meninggalkan aksi, menunggu dan melihat. Tangannya memegang penguasa Huan berat dengan erat saat dia mengambil langkah berat. Doki berwarna hijau melonjak keluar dari tubuhnya seperti banjir dan kekuatan supresi kuat dari Dadoshi menyapu horizontal di seluruh arena. Namun tidak lama setelah Xiao Yan mengeluarkan kekuatannya dari Dadoshi, 5 kekuatan yang sama kuat juga meletus dalam medan pertempuran yang kacau. Mereka dipisahkan menjadi kelompok-kelompok kecil yang menempati masing-masing dari 4 penjuru arena. Tatapan Xiao Yan pindah ke tempat-tempat di mana kekuatan meletus menyebabkan dia untuk melihat. Dia melihat bahwa itu selain mereka bertiga milik Baisan, Fujia, dan Wu Hao, 2 lainnya adalah pria yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di belakang masing-masing 2 orang ini ada sekelompok 4 atau 5 pesaing yang kekuatannya jelas tidak lemah. Dengan pengecualian Baisan dan 2 lainnya, kelompok ini adalah yang terkuat. Pada saat ini kekuatan sebagian besar kelompok ditampilkan dengan jelas. Di antara mereka 3 yang terkuat adalah kelompok alami Baisan, Fujia, dan Wu Hao. Di antara mereka bertiga kekuatan kelompok Wu Hao adalah yang terkuat. Selain mereka itu adalah 2 kelompok sebelumnya yang masing-masing memiliki Dadoshi. Kelima kelompok ini termasuk yang terkuat di arena. Selain mereka ada beberapa kelompok pria yang tersebar atau bahkan individu. Xiao Yan dan Hun Er milik kelompok kecil yang disebut 2 orang. Meskipun jumlah mereka jauh dari 6 kelompok laki-laki, tidak ada yang berani meremehkan kelompok kecil mereka. Itu bukan karena alasan lain selain itu kelompok ini dibentuk oleh Xiao Yan dan Hun Er. Salah satu dari mereka berdua bisa masuk ke 5 besar dalam hal kekuatan individu. Sekarang kedua orang kuat itu telah bekerja sama, bahkan orang-orang kuat seperti Baisan, Wu Hao, Fujia, dan yang lain menganggap mereka sebagai lawan kuat yang menghalangi mereka. Xiao Yan, Gege, di mana kita harus bertarung sekarang? Hun Er memiringkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. Dia melirik wilayah yang jelas berbeda di arena. Tunggu sebentar. Setidaknya ada 30 orang masih di arena. Ini termasuk Baisan, Wu Hao, dan orang kuat lainnya. Jika kami berdua tidak menampilkan kartu truf kami, aku takut itu benar-benar mustahil untuk sepenuhnya memblokir semua dari mereka. Oleh karena itu kita hanya bisa menunggu mereka untuk buang satu sama lain. Mungkin Baisan dan 2 lainnya mungkin ingin mengalahkan kita, tetapi mereka juga takut seseorang akan menyerang mereka dengan kejam dari belakang. Karena itu dalam waktu singkat kita tidak perlu khawatir akan diserang. Xiao Yan melambaikan penguasa Huan berat di tangannya dan mendukungnya dengan bahunya. Hun Er tersenyum kecil dan mengangguk. Dia memindahkan tangannya yang lembut dan cahaya keemasan yang menembus mata terbentang dari telapak tangannya. Energi kuat yang terkandung dalam cahaya keemasan adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan di sisinya memberi pandangan ke samping. Itu seperti yang dikatakan Xiao Yan. Meskipun Baisan dan 2 lainnya melihat kelompok 2 orang Xiao Yan sebagai lawan terbesar mereka, mereka tidak berani menyerang pada saat ini. Ketiga kelompok saling bertukar pandangan dan segera mulai menyingkirkan kelompok-kelompok kecil yang tersebar itu dengan persetujuan diam-diam. Hanya setelah sepenuhnya menghilangkan atau menelan kelompok-kelompok kecil ini, mereka akan dapat memulai pertarungan terakhir. Menyusul dimulainya pembasmian oleh ketiga kelompok ini, selain kelompok kecil 2 orang di dalam arena Xiao Yan dan Hun Er, kelompok-kelompok yang tersisa runtuh tidak lama setelah bersentuhan dengan lawan-lawan ini. Ada beberapa yang beruntung melarikan diri, tetapi sebagian besar dari mereka dipaksa keluar dari arena. Xiao Yan menyipitkan matanya dan mengawasi para pesaing yang tersebar yang telah diusir sampai mereka melarikan diri ke segala arah. Dia merenung sedikit sebelum melangkah maju di depan tatapan di seluruh arena. Dia berteriak dengan suara yang dalam, orang-orang yang tidak memiliki kelompok. Jika kamu tidak ingin mendapatkan peringkat yang buruk, kamu bisa datang ke sisi ini. Petik tunggal. Ketika mereka mendengar teriakan Xiao Yan, mereka bersaing titors di arena yang tidak punya tempat untuk lari, segera liar bersukacita.
Ketika mereka dihadapkan oleh 3 kelompok terkuat bahkan 2 kelompok lainnya yang memiliki dadosi hadir tidak berani menerima mereka. Sekarang Xiao Yan telah melangkah maju, mereka secara alami akan seperti menenggelamkan orang-orang yang meraih jerami terakhir saat mereka buru-buru berlari ke arah yang Xiao Yan dan Hun Er masuki. Seruan dari Xiao Yan ini secara langsung menyebabkan 7 pesaing lainnya di arena untuk dirangkul di bawah lengannya. Dalam sekejap kelompok kecil yang hanya memiliki 2 orang segera melonjak memiliki sejumlah orang yang dapat bersaing dengan kelompok-kelompok Baisan dan yang lainnya. Tentu saja ini hanya dari segi angka. Orang-orang dalam kelompok Baisan dan 2 lainnya jelas memiliki kekuatan yang melampaui orang-orang di tangan Xiao Yan yang telah dipaksa melarikan diri ke segala arah. Namun Xiao Yan tidak memiliki pemikiran bahwa itu ia dapat mengalahkan Baisan dan yang lainnya dengan mengandalkan para pesaing ini. Dia hanya membutuhkan orang-orang ini untuk menghabiskan sebagian dari lawannya. Meskipun tindakan Xiao Yan ini berhasil membeli hati orang-orang itu menyebabkan 3 kelompok terkuat milik Baisan, Hu Jia, dan Wu Hao menjadi sedikit tidak puas. 2 yang terakhir sedikit lebih baik tetapi Baisan adalah orang yang benar-benar tidak ingin tindakannya menguntungkan orang lain. Selain itu orang lain ini adalah Xiao Yan yang paling dia tidak suka. Karena itu ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram. Dia melambaikan tangannya dan 8 pesaing yang cukup kuat mengikutinya saat mereka perlahan berjalan ke arah di mana kelompok Xiao Yan berdiri. Dari kelihatannya, mereka sebenarnya langsung menyatakan perang terhadap kelompok Xiao Yan. Petik tunggal. Melihat kelompok Baisan yang wajahnya gelap dan serius datang, Xiao Yan mengangkat alisnya. Penguasa yang berat di tangannya membawa suara desakan angin saat itu berguling dari pundaknya. Dia dengan dingin tersenyum dan bertanya, apa? Kamu tidak tahan lagi? Petik tunggal. Hun Er yang berada di samping Xiao Yan juga melirik Baisan dan yang lainnya. Dedoki berwarna emas yang menyelimuti permukaan tubuhnya menjadi semakin padat menunggu pertempuran besar. 4 dari kamu pergi dan keluarkan individu yang tersebar di belakang Xiao Yan. 4 lainnya akan pergi dan menunda sementara junior Hun Er. Tinggalkan Xiao Yan untukku. Tangan Baisan bergetar sedikit dan tombak perak putih panjang muncul dan muncul. Cahaya samar mengalir di tubuh tombak. Sekali melihatnya dan orang akan tahu bahwa itu adalah senjata dengan monster kore yang dimasukkan. Saat dia memegang tombak panjang ini, dia mulai mengeluarkan instruksi dengan hambar. Setelah mendengar perintah Baisan, 8 orang di belakangnya segera mulai menyebar membagi pekerjaan. Hun Er bersiap untuk bertarung. Xiao Yan memiringkan kepalanya tersenyum dan berbicara ketika melihat bahwa itu kelompok Baisan telah menyebar seperti penggemar saat mereka menuju. Ya. Hun Er sedikit mengangguk. Dia benar-benar memesona saat cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya. Saat kelompok Baisan memulai serangan, Wu Hao dan Hu Jia juga mulai mengusir 2 kelompok lainnya yang tersisa. Pertarungan paling menarik dan menggelitik hati dalam pertempuran kacau ini akhirnya tiba. Pada saat ini teriakan dan sorakan tajam dari galeri melihat sekitarnya terdengar seperti petir.